Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Kan semuanya gimana kabarnya hari? Sehat? Semoga sehat selalu di perantauan, amin. Semoga kawan-kawan semuanya terhindar dari mara bahaya, amin. Semoga kawan-kawan semuanya dipermudah segala urusan, sampean, amin ya robbal alamin. Doa terbaik buat mbak-mbak semuanya yang selalu nonton video ini, semoga terhindar dari bahaya dimanapun sampean berada, dimanapun sampean liburan, dimanapun sampean berjalan, sedang apapun itu, tak doakan semoga terhindar dari bahaya, nggih, amin ya robbal alamin. Nah, mbak-mbak semuanya, kali ini kita bakal membahas tentang kejadian salah satu mbak Indonesia yang mengalami kecelakaan. Kenapa kita bahas iki? Biar ono pelajaran, peringatan. Siapa tahu kawan-kawan dari nonton video ini lebih keras lagi dalam melawan mbah-mbah, nenek-nenek ataupun anak-anak yang ngeyel sekali ketika mereka menyeberang jalan raya. Semoga bermanfaat, nggak usah menghakimi, intinya nggak usah menghakimi mbak Indonesia, intinya pelajaran ya. Oke, kita bahas. Jadi ceritane Kemis tanggal berapa kan kawan? 15 Agustus 2024 jam 10:44 pagi. Si kakek kemudian dua cucunya umur 3 tahun dan 6 tahun. Kakeknya umur 66 tahun kan kawan. Kemudian Mbak Indonesia ini katanya ada yang bilang umur 24 tahun, ada yang bilang umur 34 tahun. Komen jika kawan-kawan mengetahui berapa umur aslinya. Karena ada dua keterangan, 24 tahun dan 34 tahun. Oke. Mbak Indonesia ini sama kakek sama dua anak jagaan yang umur 3 tahun dan 6 tahun ini nyebrang. Mereka tahu lampu merah, jadi tidak boleh menyeberang kan. Tetapi tiba-tiba mereka tuh langsung nyelonong, padahal di situ ada tank-tank yang mau berjalan atau tram yang mau berjalan. Tapi mereka langsung nyelonong. Dikira ketika nyelonong mereka bisa menghindari apesnya, mereka tidak gesit, dan akhirnya tank-tank itu nabrak 4 orang itu sekaligus. Mbak kui yang umur 66 tahun iki gendong anak kecil yang umur 3 tahun atau cucunya yang umur 3 tahun. Sing paling parah kui karena dia yang lari duluan. Mbak Indonesia tadi yang megang umur 6 tahun tadi, jadi cuma pegang ini nggak terlalu parah. Tapi yang paling parah ini kakek sama cucunya tadi, karena mereka yang paling cepet jalannya, jadi ya gitu. Nah, setelah si mbahnya itu, si kakeknya itu langsung jerak, kemudian kakeknya tadi sama cucunya itu sampai di bawah tram. Jadi mereka itu sudah terlindas di bawah tank-tank kan kawan. Nah, para orang yang melihat kejadian itu iki kaget dengan situasi itu, dan kemudian penumpangnya itu juga kaget karena tiba-tiba 4 orang itu nyelonong saja dan langsung breks. Nah, dari kejadian itu akhirnya sopir yang bernama Tuan Lee umurnya 48 tahun ini ditangkap dengan pasal sembrono dan melakukan tindakan yang membahayakan. Walaupun dia benar, tetap aja dia ini dikenakan pasal kan kawan. Tapi sekali lagi mereka aja yang ketabrak itu melanggar aturan ya. Tapi ya sekali lagi dulu juga seperti itu kan kawan. Ada laki-laki umur 45 tahun ini juga nyebrang di daerah mana itu lupa aku. Pokoknya tahun lalu. Ya gitu. Nyebrang lampu merah. Lepas itu yang disalahkan laki-laki juga sopirnya, dianggap telah lalai dan menyopir
teng-teng itu secara bahaya. Nah itu kan kawan, penting sekali Anda yang namanya melawan dan berani. Setelah keempat-empatnya ini dibantu oleh tim dari pemadam kebakaran yang datang ke tempat lokasi dan juga polisi, barulah mereka dibawa ke rumah sakit Queen Mary. Dibawa ke rumah sakit Queen Mary, ketabraknya jam 10:44. Kemudian jam 12:26 iki sing umur 3 tahun iki ninggal dunia. Gimana nggak ninggal dunia loh? Wong dia itu loh terjepit rele sama tremi. Bayangkan aja umur segitu kan kawan, baiki sampai patah tulang. Kemudian yang umur 6 tahun iki sampai ininya kan kawan, ininya juga bocor. Terus yang kecil ininya juga bocor, tapi lebih parah yang kecil ininya kan kawan, ininya. Sedangkan Mbak Indonesia ini alhamdulillah tidak apa-apa, walaupun luka-luka tapi tidak serius banget kan kawan. Oke, di dalam kasus ini apa sih pelajaran yang bisa diambil? Jadi gini kan kawan, penting banget kawan-kawan itu melawan nenek, kakek, atau anak-anak, bahkan dadai singsang Anda yang tidak mentaati rambu-rambu lalu lintas, yang suka nyelonong. Jelas-jelas di situ ada lampu warna merah, berarti stop, tidak boleh jalan, tidak boleh nyebrang. Tapi kadangkala wong mbah-mbah iki anak-anak kecil iki main nyelonong ae sak sire mereka. Nah, ketika terjadinya kecelakaan seperti ini, yang disalahkan siapa? Lagi-lagi sing nyopir. Jadi itu kenapa Mbak kudu harus bisa melawan. Lek pane majikan Anda, anak jagaan Anda ini sembrono nyebrang jalan padahal lampu nih warna merah, lawanan. Anakku mbien nyebrang jalan, kalau nggak tak pegang aku akan gelandang dia. Mbak marahin aku karena aku marah-marah sama anakku. Tapi aku bilang kalau terjadi apa-apa sama cucumu, kamu yang bertanggung jawab. Tak gelandang, tak cekel, tak piting sampai abang. Terserah mau dia mau marah, mbahku mau marah, emak mau marah. Yang penting anaknya selamat. Walaupun cuman tak piting ini dengan sakit dia, karena aku keras kan pitingnya. Yaitu dia mau lari kan kawan, mau lari padahal di situ ada mobil lumayan banyak berlalu lalang ketika pulang sekolah. Pokoknya aku selalu bilang sama dia, kalau nyebrang itu bagianku. Kalau kamu tidak menurut, kamu nggak usah nyuruh aku untuk ngambil. Kamu sendiri aja yang pulang, atau aku nyuruh Mbak untuk ngambil. Jadi karena aku keras banget, jadi mereka tuh takut dan mereka tuh mulai mengikuti apa kataku. Pokoknya sampai di luar sana mereka ini mau nyebrang penyeberangan, entah itu mau ngapain, pokoknya mereka itu harus menurut apa kataku. Karena itu aku kalau di luar sana itu jarang banget main HP, kecuali cuman dengerin musik biasa. Tapi kalau main ngetek enggak kan kawan, karena aku tetap fokus pada jalan. Jadi dalam kasus ini sampean wis ngerti kan, lawanan masalah baik kuwi enggak terima, kemudian kakek enggak terima, anak enggak terima. Pokoknya sampean wis terbebas bilang kalau terjadi apa-apa duduk tanggung jawabku. Utawa sampean bilang ya wis jogon anakmu dhewe ketika nanti di luar. Lek dia enggak mengikuti saranku, lek dia enggak manut sama aku, gituin kan kawan, biar kapok. Nah, ini pelajaran yang bisa diambil dari kejadian kemarin kan kawan. Semoga dengan adanya kejadian ini bermanfaat. Besok kita bahas Mbak Indonesia yang ketangkep 2 orang sekaligus. Bahas tentang apa, kemudian kasusnya apa, tunggu besok ya kan kawan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.